Mereka hanya biasanya sih ngambilnya seperti pekerja-pekerja di kantoran ataupun hanya duduk di office, itu mereka yang diambil itu. Kalau pekerja buat orang pribumi asli enggak gitu. Gengsi lah ya gitu. Nah, kita di negara kita sendiri itu jadi kuli gitu. Sedangkan orang luar gitu di negeri kita bisa jadi bos. Berbanding terbalik nggak? Hai guys, kembali lagi di rutinitas gua yang nggak kece sih, tapi ya cukup gimana, eksis juga sih. Oke. Maaf, lagi narsis. Oke. Biasa guys, ini pada malam-malam lagi, bukan malam sih, sekarang sudah waktunya sholat subuh di sini. Kita lagi mau sholat subuh karena kerjaannya sudah hampir bikin capek, dan memang capek sih. Seperti inilah. Ini kita bagian pemasok barang di sini. Bagian orang nggak penting. Karena kita dianggapnya bukan manusia. Nah, apalagi ini bukan manusia ini. Hai baby. Oh, hai baby. Ini nggak penting juga ini. Ini ada main Indonesia. Ayo, su. Aduh. Ya beginilah yang namanya pemasok barang. Oke. Bisa dilihat itu orang ini di belakang itu. Nah, itu bagian yang jadi tukang order di sini ya, tukang order. Maksudnya sih kayak di Indonesia ibaratnya si Grab ya. Kalau di sini ada juga seperti itu, guys. Di sini tinggal klik dan mereka yang ituin, yang ngambil barangnya. Nah, itu 24 jam loh. Bener. Kalau di Indonesia nggak sampai 24 jam kayaknya sih. Nggak tahu juga. Saya belum pernah order kalau di Indonesia. Kalau di sini itulah tinggal klik makanan ataupun apapun yang kita inginkan, belanjaan apapun bisa langsung datang ke rumah kita. Akhir lo telat. Semua pada sudah break. Nah, biar lebih jelas, nah itulah mereka yang bekerja paruh waktu ya. Mereka 24 jam itu ngambil makanan. Bukan makanan doang sih yang orang Saudi di order itu. Nah, sepi lagi karena kita hanya sebagai pemasok barang dan orang yang nggak penting ya di Arab. Kenapa dibilang nggak penting ya? Kita dilihat ada, cuman kerjaan kita nggak nampak gitu. Jadi nggak penting lah. I'm okay, I'm fine. Jadi yang saya mau kasih tahu dalam video ini bahwasanya apapun pekerjaan kita, syukurilah, nikmatilah prosesnya. Gak usah banyak mengeluh, gak usah banyak sok gimana, karena mungkin yang bagi kita gitu nggak baik, atau bagi kita itu sangat membosankan, atau ini takdir sudah mempermainkan kita gitu. Jadi kalau yang bagi yang maha kuasa itu berbeda kan, itu yang penting kita hanya bisa terus berbaik sangka, itulah. Oke, belum juga kamat. Kita biasanya sih seperti ini nih, main HP sebelum ikamat atau sholat subuh ya. Seperti ini teman saya, ini orang luar nih, orang mana ya, orang Barmawi ya. Dia lagi biasa mainin HP sebelum sholat subuh. Rencananya sih katanya ke depannya ini mungkin semua pertokoan akan dibuka 24 jam lah. Tapi nggak tahu. Tapi uniknya di sini setiap waktu sholat itu tutup masih, kecuali di Jeddah ya. Kalau di Jeddah udah nggak berlaku. Ada juga tempat-tempat yang lain gitu, itu udah nggak berlaku gitu. Artinya waktu sholat itu nggak apa-apa, masih buka gitu guys. Nah, kalau yang temen yang satunya lagi ini ya, itu biasanya itu selalu bersihin mobilnya itu. Nah, mobilnya itu mobil kesayangan mungkin ya.
Alah, mobil kesayangan. Tapi bener loh, di tangan dia itu mobil walaupun mobilnya tahun lama itu masih kinclong, masih mulus mesinnya itu. Nah itu mereka sudah bertugas tuh guys, sudah mau berangkat itu. Selamat bertugas bang. Ini orang-orang luar ini, ada orang India, orang mana itu, orang Yaman, Bangladesh gitulah intinya. Enggak, ini bukan orang Saudi nih. Di sini begini guys, kalau orang-orang asli pribumi Saudi itu jarang bekerja berat seperti ini, kayak seperti pemasok barang ataupun kerja jadi tukang grab kata saya apa ya, maksudnya tukang antri online gitu. Itu jarang. Mereka hanya biasanya sih ngambilnya seperti pekerja-pekerja di kantoran ataupun hanya duduk di office, itu mereka yang diambil itu. Kalau bekerja berat orang pribumi asli enggak gitu, gengsi lah ya gitu. Nah berbeda dengan di negara kita di negara kita sendiri itu jadi kuli gitu. Sedangkan orang luar gitu di negeri kita bisa jadi bos, berbanding terbalik nggak ya. Inilah enaknya itu, punya sistem apa ya. Saya nggak mau membandingkan, memang kenyataannya seperti itu sih. Kenyataannya seperti itu loh. Ini saja perusahaan terbesar Panda ini pekerjanya yang memasok barang itu orang luar semua. Artinya yang masukin barang, nata barang itu semuanya orang luar. Orang luar maksudnya orang India, Bangladesh, dan pokoknya orang-orang ngambil dari orang luar lah. Kalau orang pribumi asli ataupun orang Saudi sendiri itu biasanya hanya di sini jadi kasir, terus kedua itu jadi mudir ataupun bos ya gitu. Jadi enak nggak? Gimana yang punya minat di negeri orang silahkan ya. Karena kita itu kalau nggak merantau nggak akan merasakan gimana perbedaan negeri kita dan negeri sendiri gitu. Kalau sudah merantau seperti ini, kita akan merasakan namanya satu, rindu akan keluarga pasti, dan kedua pastinya ada pengalaman tersendiri bahwa memang dalam hidup itu harus ada pilihan. Kita nggak boleh gengsi apapun pekerjaan kita, ya nggak. Ini pengalaman saya di sini sudah 11 tahunan di sini ya. Masya Allah banyaklah pengalaman, dan semua yang sudah terjadi dalam hidup saya itu menjadi guru tersendiri bahwa apa dalam hidup itu apa ya, kita melihatnya itu ada rasa yang kadangkala itu rasa sakit dalam hati. Kenapa sih mereka hidupnya lebih enak daripada kita, tetapi rasa itu saya tekankan pada diri saya bahwa memang nggak semua apa yang kita inginkan itu bisa kita gapai gitu. Tetapi apa yang kita butuhkan pasti dikasih yang Maha Kuasa. Karena kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh loh. Mungkin kata-katanya sama, agak mirip gitu. Cuman arti dalam ingin dan butuh itu berbeda loh. Contoh gini lah guys, dulu saya berangkat ke sini keinginannya hanya bisa ingin berhaji. Nah setelah di sini tanggung jawab saya lebih besar, maka nambah lagi keinginan saya untuk bikin tempat yang layak untuk keluarga, ataupun sekedar bikin rumah singgah, ataupun usaha kecil-kecilan. Nah nambah terus, tetapi dalam hal tersebut itulah keinginan bukan kebutuhan. Ternyata yang kita butuhkan kan dari awal kita niatnya pengen hajian gitu. Nah udah selesai gitu. Seharusnya kita sudah selesai keinginan kita, tetapi di situ apa yang kita inginkan sudah terkabul, malah kita inginkan lagi yang lebih besar gitu guys. Jadi inilah cerita saya di negeri Arab ya. Apa cerita kalian di negeri orang lain guys? Seperti ada di Australia, Malaysia, ada Korea, ada Jepang gitu. Banyak kan orang kita di seluruh dunia loh. Di seluruh dunia itu banyak orang kita itu.
Oke, terima kasih sudah menonton guys. Let's see kita akan cerita apa lagi di next video. Terima kasih, thank you dan selamat berjuang terus.